Gus Yahya, saya mau masuk ke dalam pernyataan Gus Yahya. Karena ini akan saya bawa pada konteks isu yang ada dalam masyarakat kita. Saya mengambil contoh kalimat yang Gus Yahya pernah katakan, misalnya Gus Yahya mengatakan, mengingatkan kita tidak perlu ikut-ikut Timur Tengah yang nyatanya gagal menjawab persoalan politik, persoalan konflik. Kata Gus Yahya adalah PBNU tidak harus ikut Saudi, Emirat, Mesir, Yaman. Kita harus mandiri dalam wawasan keagamaan kita. Sudah terbukti belahan dunia lain itu gagal dalam menjawab persoalan-persoalan mereka sendiri. Sebenarnya apa yang ingin Gus Yahya sampaikan? Pertama, bahwa di dalam setiap masyarakat, khususnya di lingkungan komunitas beragama, itu selalu tumbuh suatu struktur otoritas keagamaan. Nah, di Indonesia ini sebetulnya sudah tumbuh struktur otoritas keagamaan kita sendiri di sini, di lingkungan umat Islam di Indonesia. Ada NU, ada Muhammadiyah dengan otoritas yang kokoh di mata warganya masing-masing. Nah, walaupun referensi keagamaan kalau dirunut ke belakang sampai ke sejarah yang jauh, sama-sama referensinya dari Arab. Tetapi kenyataan yang kita dapat sekarang adalah di setiap masyarakat ada otoritasnya sendiri-sendiri. Di Mesir ada struktur otoritas yang didominasi oleh Al-Azhar. Di Saudi ada struktur otoritas yang didominasi oleh kerajaan, kira-kira begitu. Di Maroko juga punya otoritasnya sendiri, di Yaman demikian juga. Nah, saya hanya ingin mengingatkan bahwa walaupun kita punya referensi yang sama-sama berbahasa Arab, tapi tidak berarti bahwa secara keagamaan kita harus mengikuti otoritas keagamaan dari negara-negara Timur Tengah hari ini. Karena terbukti juga bahwa di Timur Tengah otoritas keagamaan, otoritas Islam di Timur Tengah sampai hari ini tidak berhasil menyediakan jawaban untuk gemelut yang berlangsung di sana dan sudah memakan korban begitu banyak, melahirkan tragedi kemanusiaan yang begitu besar. Ya. Nah, sementara di sini kita ini kan sebetulnya juga mengalami guncangan yang sama. Kalau di Timur Tengah ada Arab Spring, kita dulu punya reformasi, sebetulnya itu kurang lebih sama. Gitu. Tapi kenyataannya kita mampu menyelesaikannya sendiri. Kalau di Mesir ada kudeta, ada pelengseran presiden dan sebagainya, di sini juga terjadi. Tapi konteksnya mungkin dari sisi otoritas keagamaan, Gus. Ya. Saya ingin menanyakan karena di masyarakat kita juga cukup terbelah dengan pandangan. Misalnya, Gus, ada kelompok yang begitu mengagungkan bangsa Arab, tapi juga ada kelompok yang mengatakan bangsa Arab tidak ada apa-apanya. Bahkan ada seorang tokoh yang mengatakan sebagai bangsa yang tidak berbudaya, dan itu menambah gesekan dalam kehidupan beragama. Apa menurut Gus Yahya? Ya, menurut saya sih setiap masyarakat, setiap bangsa punya punya hak untuk mengembangkan budayanya sendiri-sendiri, mengembangkan model peradabannya sendiri-sendiri. Jadi Islam itu memang pertama kali datang di Arab, tetapi bukan berarti Islam datang dari Arab, karena Islam ini dari Tuhan, dan kemudian ketika diturunkan ke dunia ini harus didialogkan dengan realitas manusia seperti yang apa adanya. Gitu. Nah, sehingga menurut saya sebetulnya Islam itu mengalami pribumisasi di mana-mana, bahkan di Arab sendiri. Ketika kemudian menjadi agama yang dominan di Arab, sebetulnya telah terjadi pribumisasi Islam di Arab. Yaitu bahwa nilai-nilai Islam ini disesuaikan dengan realitas masyarakat Arab. Dan dari dialog itu menghasilkan format budaya dan peradaban seperti yang kita temui di Arab. Demikian juga di Indonesia atau di Nusantara ini, ketika Islam datang ke sini, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai yang suci itu kemudian didialogkan dengan realitas masyarakat Indonesia. Dan hasil dialog itu menghasilkan format budaya dan peradaban seperti yang kita miliki sekarang ini. Jadi bukan
ini bukan soal peradaban mana yang lebih unggul atau budaya mana yang lebih mulia, ya, tapi soal hak masing-masing, ya, atau soal hasil dialog realitas yang berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, sehingga tidak bisa juga kita menganggap bahwa seluruh umat Islam di dunia harus mengikuti Arab, misalnya. Tidak bisa, karena kita juga berhak mengembangkan interpretasi tafsir kita sendiri tentang berdasarkan kultur kita sendiri.